Halo rekan-rekan semua, semangat pagi ya hari ini. Oke, hari ini kita akan bareng-bareng nih kita ngerjain project reka untuk besok ya. Di sini di komputer saya ini tanggal 4, berarti yang kita kerjain adalah tanggal 5. Jadi skip satu hari ya, karena yang hari ini sudah saya kerjakan kemarin. Oke, pertama yang kita lakukan kalau saya biasanya saya buka CapCut-nya dulu aja. Jadi pertama kita akan bikin buka aplikasi CapCut-nya, kemudian kita create project. Kita ganti, ini kebetulan saya pakai PC ya, kalau teman-teman pakai tablet atau pakai HP silahkan juga ya, tinggal mengikuti workflow-nya aja, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti ada sedikit perbedaan antara versi PC dan versi tablet, saya persilahkan teman-teman untuk menyesuaikan aja. Ini kita bikin untuk edisi reka tanggal 5 April 2024. Oke, sip. Kalau saya biasanya karena sudah sering mengerjakan ini, jadi saya bikin folder yang biasanya seperti ini, rekan-rekan semua ya. Jadi kalau karena saya pakai Windows, saya taruh di sebelah kiri di sini. Jadi misalnya saya pakai di sini ada saya TikTok renungan keluarga Allah. Ini sudah semua yang berkaitan dengan TikTok keluarga Allah saya bikin aja folder di komputer saya, kemudian saya taruh di panel sebelah kiri di sini. Terus misalnya ini sekarang ada tiga folder utama: materi reka, files, dan stock banks. Stock banks ini biasanya saya pakai untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan clip art, video, itu saya taruh di stock bank. Kemudian files itu adalah hasil render dari video-video ya, dari video-video yang sudah kita bikin. Jadi setiap beberapa waktu sekali saya hapus supaya komputer saya tidak terlalu penuh. Jadi sudah kira-kira jalan seminggu, mungkin seminggu yang sebelumnya saya hapus. Kemudian ada yang materi reka. Ini materi reka ini biasa dikirim sama Bu Heni ya ke ini. Jadi bulan 2 2024 week 1, week 2, week 3. Jadi ini saya folderin kayak gini supaya mempermudah saya. Misalnya sekarang kita ngerjain di minggu pertama di bulan April. Jadi ini semua file sudah saya taruh di sini. Reka dari mulai Word-nya ada di sini, kemudian ada materi di MP3-nya juga ada di sini. Jadi hari ini kita mengerjakan hari reka tanggal 5 April. Ini hari kelima, saya buka aja di sini pakai dokumen ya. 5 April. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang ini filenya, file 5 April, reka 5 April, clean. Ini clean itu artinya nggak ada musik backgroundnya. Ini saya copy, saya masukkan ke library di CapCut. Kemudian di sini sebentar, di materi untuk stock banks-nya ini saya, jadi si setup, misalnya saya bikin di sini ada satu folder namanya folder setup. Ini folder setup ini biasanya sesuatu yang selalu kita pakai setiap hari. Itu isinya adalah logo, kemudian OS soundtracknya dari reka, dan ini bagian ending. Ini kebetulannya bagian endingnya saya ambilkan dari video klip yang dulu pernah saya bikin. Ini untuk bagian endingnya aja. Oke, kita masukkan adalah, jadi ini kayak kita masukkan resep-resepnya dulu ya. Ini resep utamanya udah masuk. Ini edisi yang bulan yang hari besok, yang akan tayang besok ya. Oke, kita masukkan teman-teman semua ke timeline, kita sesuaikan. Pertama masukkan dulu reka isi rekanya dulu. Rema hari ini keluaran pasal 3. Oke, sip. Terus sekarang kita masukkan soundtracknya ya, soundtracknya semoga bisa dilihat ya. Jadi ini kalau saya biasanya menggunakan pada saat ini yang bagian pertama, yang di bagian depan ini saya sebentar.
Ya, jadi sampai ke musik ini. Ya, jadi pada saat di ini awal musik ya, awal bagian yang kedua dari musik setelah dia agak silent turun, ini baru kita masuk ke rema hari ini. Baik, selanjutnya kita cek teman-teman semua ya. Ini sudah andalkan setia. Ini ternyata kan memang lagunya pasti kurang ya, karena kan waktu membaca itu kan pasti lebih dari 2 menit. Ini lagunya itu habis di 1 menit 54 detik ya. Tapi ini karena rekamannya 2 menit setengah lebih, ya otomatis harus kita sambung ya. Oke, kita akan sambung. Kalau saya biasanya itu adalah nyari di belakangnya dulu. Jadi nanti yang di depannya ya kita cocok-cocokin aja ya. Jadi yang pertama, coba kita cek di sini. Apapun yang terjadi, tetaplah berada di pihak Tuhan. Oke, sebentar saya ganti headset ya, supaya nanti suaranya nggak echo ke. Sebentar. Pihak Tuhan. Jadi, tetaplah berada di pihak Tuhan. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita endingnya itu nanti untuk kita taruh di sini video yang bagian akhirnya ya. Ini kebetulan saya kemarin belum sempat bikin yang khusus bagian belakang, jadi saya ambilin dari klip sebelumnya. Jadi teman-teman, ini pada saat kita mau pilih ini, kalau kita geser ya, teman-teman bisa lihat ini si tampilan yang di tengah ini dia akan berusaha untuk menyesuaikan gambarnya, dia akan cepat sekali kayak scrubbing gitu ya. Nah, ini kalau kita milih di sini, ini misalnya kita mulai milih yang di bagian endingnya aja. Ini bisa kita pilih awalnya, kita masuk untuk penanda awal, kita ketikkan huruf I di keyboard. Kalau keluarnya pakai O, tapi karena ini kayaknya kan sudah mepet banget di belakang, jadi kita I aja, langsung kita O. Nah, kemudian ini kan kita mau taruh di bagian belakang sini ya teman-teman ya. Tapi kalau di Windows kan ini kalau kita lepas kan dia pasti akan bergerak ke kiri. Ini berarti tandanya magnetik dari CapCut ini masih jalan. Ini kita matiin dulu nih main track magnetnya, kita matiin supaya dia bisa kita geser-geser dengan santai. Ya, kita taruh di belakang sini. Kemudian ini kita potong mulai di ini, di gambar backgroundnya sudah fade out, tarik ke kanan dikit aja. Nah, kemudian ini kita potong. Kalau di komputer pakai Ctrl B, atau kalau di teman-teman yang pakai HP bisa klik di tombol split ya. Tombol split itu yang ini ya, di tablet ya. Oke, kita pasti ini posisinya berada di belakang ini, jadi nanti pas di belakangnya. Nah, ini tadi kedengaran ada suara yang bawaan ini dari klip yang lama, ini kita turunin aja di sini, kita turunin ke bawah. Oh, sorry ya. Kita turunin. Sorry, ini ketutupan. Saya geser dulu. Ya, ini jadi tadi kita taruh di sini, kemudian klipnya kita mepet ke belakang sini. Jadi nanti pas pada saat out dia ya. Oke, ini karena masih ada bawaan lagu yang lama. Sekarang ini kita tarik turun ke bawah supaya musiknya hilang sama sekali. Good. Oke, udah bagus. Oke, sekarang depan kita cek. Rema hari ini. Udah oke. Bagian belakang kita cek, udah oke.
Sekarang tinggal ini kita cek dulu ya, kita cek dulu di sini. Ini biasanya itu kita potongnya di daerah sini teman-teman. Jadi di sini. Betapa seringnya saat menghadapi kesulitan kita cenderung mencari solusi sendiri atau mengandalkan kekuatan pribadi. Saat menghadapi kesulitan, kita cenderung mencari solusi sendiri atau mengandalkan kekuatan pribadi. Hari ini, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan khusus bagi setiap. Ya, kita bisa ngelihat itu di situ kelihatan ini ya, tumpuk ya suaranya, nggak apa-apa. Rencana dan tujuan khusus bagi. Ini kalau kita tarik ke belakang, kira-kira enak nggak ya kalau masih kita dengerin? Yang memiliki rencana dan tujuan khusus bagi setiap. Kayaknya ini mending gini aja deh. Ini kita tarik ke belakang sini. Ini kita mundurin lagi ke sini, jadi supaya pas. Kita cenderung mencari solusi sendiri atau mengandalkan kekuatan. Mengingatkan kita. Saat menghadapi kesulitan, kita cenderung mencari solusi sendiri atau mengandalkan kekuatan pribadi. Ya. Ini tapi ini yang depannya jadi meleset, nggak apa-apa. Kita ambilin aja dari sini, ya. Jadi sini kita ambil dikit-dikit. Kita ambil Ctrl B, kemudian kita klik Ctrl B, kita sambungin ke belakang. Oke, next. Ini juga sama. Kita potong sedikit di sini, potong di sini sedikit, kita hapus. Untuk menghapusnya backspace ya, rekan-rekan semua ya. Kemudian kita cek di sini. Apapun yang terjadi, tetaplah berada di pihak Tuhan. Oke, coba kita pastiin lagi di bagian belakangnya. Sini masuk sini. Tetaplah berada di pihak Tuhan. Tes. Mereka tanggal 5 April. Oke, ini kita supaya agak maju dikit ya. Kita Ctrl B. Pastiin di sini dulu, pastiin di sini dulu, Ctrl B, kemudian Ctrl B, hapus. Dikit lagi di sini, Ctrl B, pilih backspace. Kita majukan dikit. Oke, siap. Apapun yang terjadi, tetaplah berada di pihak Tuhan. Oke, sip, masuk ya. Tadi di bagian sambungan ini sudah bagus. Kalau teman-teman pas kebetulan nggak sebagus ini bisa di fade in, fade out. Tapi pastiin bahwa suaranya nggak begitu kelihatan bahwa itu di sambungan. Kayak misalnya di sini ini tadi kita cenderung mencari solusi sendiri atau mengandalkan kekuatan pribadi. Hari ini, mari kita arahkan pandangan kita kepada. Setelah itu, rekan-rekan semua, supaya ini nanti nggak gerak-gerak, kita kunci dulu ya layernya ya. Kita kunci di sini layer audio 1, audio 2, kemudian audio 3. Terus setelah itu apa yang kita lakukan? Kalau saya biasanya saya masukkan di sini logo keluarga Allah. Pastiin rasio yang kita pakai di sini adalah 9:16. Kemudian setup awalnya saya biasanya di sini scale-nya saya turunin jadi 70%. Kemudian opacity atau di blend ini saya bikin jadi 30. Ya, kita geser ke atas. Di sini posisinya. Kemudian kita tarik aja nih. Terus kita tarik ke kanan. Sampai persis sebelum ini ya, teman-teman semua ya, sebelum ini. Jadi pada saat nanti pas di logo terakhir itu ending logonya, nanti ininya yang keluarga Allahnya udah nggak muncul. Ini kalau muncul dua gini kan kurang bagus ya. Ya ini kita gini. Oke, next selanjutnya adalah tadi kita akan sekarang adalah mencari video klip. Ini yang belum kita bikin adalah cover dan kemudian video klipnya. Kalau saya paling cepet ya, paling cepet itu adalah kalau kita punya Canva, apalagi Canva-nya yang berbayar, itu lebih recommended sih. Kalau enggak ya masih bisa pakai Canva, cuma nanti butuh sedikit kreativitas.
Tapi bisa juga pakai website-website lain untuk mencari materi video ya yang cocok. Jadi yang pertama ini saya buka dulu Canva-nya, teman-teman semua, Canva. Kemudian kita create design di sini, kita bisa create design. Kemudian kalau saya presentations. Oke, presentations. Ini 16:9. Sip. Kenapa nggak potret? Sometimes kalau cari yang langsung video ini dalam bentuk potret itu pilihan kita jadi sangat terbatas ya. Baik. Ini yang pertama presentation sudah kita siapin di sini. Oke, sekarang kita cari bahan-bahannya. Bahan-bahannya tadi materi hari kelima tanggal 5 April. Di sini Tuhan ada di pihak kita. Ini kita kecilin aja. Sip. Pertama, ini ada tulisan Rema hari ini. Ini kita imajinasi aja ya rekan-rekan semua. Ini imajinasi kita apa sih kalau kita dengar Rema hari ini. Orang buka Alkitab gitu ya. Alkitab kita bisa cari di sini adalah Bible. Misalnya orang buka Alkitab, video apa. Oh ini ada ini orang buka Alkitab. Kita masukin aja. That's it, sesederhana itu. Kita masukin lagi. Ada kalau bisa lebih dari 2 atau mungkin sekitar 3 klip untuk Alkitab ini. Oke. Kemudian dalam perjalanan hidup kita sering dihadapkan pada tantangan dan pergumulan yang sulit. Nah, ini kira-kira imajinasi teman-teman tuh apa ya? Misalnya tantangan itu bisa jadi satu keyword ya. Ini kalau saya bold di sini, ini bisa jadi keyword ini. Challenge. Untuk di Canva saya biasa menggunakan kata enak dalam bahasa Inggris ya rekan-rekan semuanya ya. Oke, ini saya geser lagi nih biar nggak ganggu. Atau ini saya offin dulu sementara video device. Oh ini bisa dimatiin. Sip ya. Oke, aman. Oke, sekarang tantangan. Kita pakai di sini adalah kata challenge. Challenge. Gambar apa ya? Challenge tuh orang berjalan di bukit yang terjal. Kemudian mendaki gunung ya. Terus apa namanya? Tantangan ini biasanya di sini dia ada ini struggle, challenge, and climbing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dia kadang-kadang ada keyword-keyword yang saling dekat dengan di situ. Wah, ini ada ini masukin aja tantangan pergumulan. Nah, ini cocok nih. Wah, ini gambar orang yang kayaknya lagi stres. Nah, ini kok gambarnya cepet gimana? Oh, nggak apa-apa. Nanti bisa kita atur speednya supaya dia. Nah, ini pergumulan. Ini kan biasanya selalu berhubungan ya. Terus kemudian sebagai orang percaya tetap teguh dalam iman, berjalan dalam sisi Tuhan. Oke, iman itu bahasa Inggrisnya faith. Believe, faith, kata-kata ini ya. Ya, ini bisa kita pakai misalnya dengan ini ada orang Bible, kemudian ada orang tangan yang menyembah. Kemudian ada apa ini misalnya? Oh, ini orang yang sedang didoakan. Oke, next. Kata kunci selanjutnya kita cari jangan terpaku pada situasi sulit. Karena ketika badai melanda mendapat perlindungan. Oke, perlindungan. Di sini ada kata perlindungan. Perlindungan itu apa tahu? Bahasa Inggrisnya shelter, protection. Coba kita lihat shelter dulu. Shelter itu lebih pada tempat ya. Perlindungan. Oh, ini kok gambarnya kurang cocok. Ya wes. Sekarang kita pakai gambar protection. Atau di situ ada gambar ada kata kedamaian, peace. Peace itu bisa ini gambar orang yang sedang merenung begitu. Kemudian ada ini kenapa nggak saya pilih gitu kan, misalnya gambar-gambar seperti ini karena maaf ini mbaknya kan nggak pakai bajunya kan you can see kan, jadi mungkin beberapa orang kita masih melihat hal-hal kayak gini ini masih kurang sopan, jadi kita cari-cari baju yang
kira-kira masih baju ataupun posisi di mana orang itu masih terlihat kelihatan sopan dan ya masih oke lah untuk ditampilkan dalam semua konteks budaya. Ya ini saya ambil di sini bisa untuk tempat perlindungan dan kedamaian, atau misalnya kita bisa pakai Jesus di sini. Ini bagus, ini gambar ini nggak kelihatan wajahnya secara full. Ya ini orang bisa ngira-ngira ini orang bisa ngira-ngira ini kemungkinan Yesus, tapi ini kok kelihatan mukanya. Mungkin lebih ke ini coba tak lihat. Ya, oke. Sip. Ya, ini kelihatan sebagian, jadi misterius begitu ya. Oke, ini sudah kata kedamaian. Kemudian mengatakan betapa sering kita melatih kesulitan, mencari solusi sendiri, mengandalkan kekuatan pribadi. Renungan itu bisa kita pakai reflection, misalnya orang yang sedang merenung. Reflections. Salah saya nulisnya ini. Reflections. Oke, misalnya gambar seperti ini, orang yang sedang merenung. Kita add new page ya. Oke. Reflections. Terus apa lagi? Orang yang sedang berpikir. Looking in the mirror. Apa ini? Self love. Oke. Mencari solusi sendiri, solutions misalnya, solutions. Ini gambar orang mikir juga oke. Atau apa ini? Di sini ada, ya, masih masuk konteks. Saat kita menyentuh berada di sini, maka kepercayaan padanya mengakui bahwa saya melampaui segalanya, maka keajaiban berkarya dalam kehidupan kita. Kita bisa pakai di sini misalnya orang yang sedang berdoa, misalnya kita pakai bahasa Inggris, kita pakai pray misalnya, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang tadi sudah gambar orang membawa Bible, orang going to church. Ini apa ini? Ya, ini seperti menyembah dan berseru kepada Tuhan, ya biasanya. Kemudian saat kita mulai berdoa kepada Tuhan, akui bahwa kuasanya God. Coba kita cari kata God. Gambar apa ini? Oke, God misalnya ini gambar langit itu yang menunjukkan kekuasaan Tuhan. Ini cahayanya ini kan. Oke, gambar Yesus dari belakang, orang berdoa. Ya, oke, apa? Next. Cepat tetap peganglah janji meskipun memberikan cobaan, menghadapi segala sesuatu. Tuhan ini orang yang cerita di sini membangkitkan optimisme ya, optimistik gitu ya. Jadi coba kita cari kata optimis, orang yang menjadi optimis gitu ya. Percayalah di sisi optimistik. Ini bagus nih gambar orang yang tapi tetap optimis nih kelihatan. Oke, kita lihat nanti, semoga cocok dengan konteksnya. Optimistik, kemudian achievement. Nah, ini ada kata dibantu kita. Bisa ini mungkin cocok nggak ya? Oh enggak, pakai bajunya yang lebih ya, oke. Atau mungkin selebrasi tercapai sesuatu. Oke. Next.
Kemudian terakhir adalah tetap bagaimana Anda meresponi. Ini bisa ngambil klip yang sebelumnya, penyelesaian menghadapi situasi sulit, solutions, success motivation. Di sini bisa juga untuk menghadapi yang sulit. Nah, ini apa ya, growth, adanya pertumbuhan ya. Jadi ini bisa juga kita masukkan di sini. Ini bisa nanti achievement juga bagus ya. Teman-teman, sebetulnya kita bisa juga menggunakan filter yang vertikal ya. Ini bisa kita pakai di sini, misalnya untuk ini tadi ada beberapa yang bisa kita masukkan. Kita jajarkan seperti ini misalnya. Oke, kemudian berdoa. Tadi kita langsung aja pray. Nah, nanti idealnya kata-kata yang sering muncul, misalnya kata pray dan sebagainya, itu kan selalu muncul ya. Kita menggambarkan orang berdoa itu kan selalu ya. Jadi idealnya nanti ini apa, teman-teman itu bikin folder di stock banks-nya tadi yang saya seperti punya saya tadi. Jadi ini cuman khusus untuk pray. Ya, baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali ya. Ini nanti untuk doa hari ini kita bisa pakai klip-klip yang vertikal langsung, nggak apa-apa. Jadi nanti pilihannya memang nggak sebanyak kalau kita nggak ngasih filter, tapi kadang-kadang memang kalau kita pengen cepet bisa lebih nyaman sih. Sebentar ini. Oke. Baik, setelah ini kalau sini sudah selesai kurang lebihnya, kita kayaknya sudah klipnya udah cukup banyak ya. Kita kumpulkan di sini, nggak perlu di full screen. Sebentar, saya WhatsApp. Ya, baik teman-teman. Ini setelah kita selesai memasukkan footage di sini, kita bisa langsung download saja ya. Kita download di sini, klik share, kemudian klik download. Kita pastiin di sini kita simpan sebagai MP4 ya, MP4. Kemudian quality-nya kita setting ke belakang. All pages 31. Ini nanti akan cukup gede filenya, tapi lebih cepet ini, lebih cepet ngeditnya nanti. Saya akan kasih lihat sama teman-teman ya, daripada kita punya banyak klip.
Bentar, saya bales sih WhatsApp dulu ya. Ya, oke. Jadi kita pastiin MP4, kemudian quality-nya kita pilih streaming aja, kemudian all pages, Mas. Pastiin kalau ini halaman baru, kemudian kita klik done. Kita klik download. Oke, ini proses si Canva mulai merender ya, merender gambarnya ya. Render gambarnya, kemudian setelah itu what next? Sambil menunggu kita bikin ini. Kita mulai bikin text captionnya. Jadi ini kalau auto caption, jadi teman-teman klik di sini text auto caption, kemudian source language-nya kita pilih ke Indonesia, kemudian kita klik generate. That's it. Kita tunggu dulu prosesnya. Ya. Ini lebih cepat ya daripada kita masukin caption satu persatu. Wah, luar biasa itu nanti perjuangannya. Oke, 45%. Jadi semakin jelas pelafalan pada saat kita membacakan, maka akan semakin akurat. Di dalam dia membuat captionnya. Dan enaknya kalau menggunakan versi CapCut ini kita bisa langsung buat SRT-nya ya. SRT itu file text subtitle-nya. Jadi kalau misalnya nanti kita butuh alih bahasa ke bahasa yang lain, SRT-nya ini bisa kita langsung ke translate ke bahasa Inggris misalnya. Ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini tadi sembari kita menunggu proses yang di Canva ini, ya ini masih proses kita mengerjakan dari ini subtitle-nya. Oke, subtitle-nya kita pakai teman-teman. Kalau saya biasanya pakainya yang ini, yang modelnya, ya yang ini ya. Gambarnya seperti ini, saya nggak tahu ini namanya yang apa nih. Semuanya banyak sekali modelnya. Kenapa saya milih yang model seperti ini? Supaya dinamis tapi tidak terlalu dinamis. Jadi masih enak dilihat sama mata ya. Jadi nggak cuma satu per kata tapi beberapa kata yang highlight-nya bergantian. Jadi nggak langsung ini. Oke, teman-teman. Kemudian setelah ini kalau saya ngelihat kan fontnya masih terlalu besar ya. Jadi ini kita edit di sini, kita klik basic. Kemudian ini fontnya kalau saya biasa pakai 13 yang di sini supaya lebih enak dilihat mata. Kemudian untuk jarak antar spasinya ini kita ganti ke -7. Jadi dari defaultnya dia yang terlalu dekat ya. Ini kita kasih biar agak jedanya lebih nyaman dilihat mata. Ya, oke, ini kita cek dulu. Berdirilah Musa di pintu gerbang. Oke, kelihatannya sudah oke ini. Sebentar. Dirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang... Ya, sip. Selanjutnya kita tantangan dan pergumulan yang sulit. Sebagai orang yang percaya, panggilan kita adalah untuk tetap teguh dalam iman. Ya, sip. Sekarang kita lihat apakah proses downloadnya sudah selesai. Oke, coba kita lihat. Oh, dia 187 MB. Sip. Sembari ini mendownload dan kita sudah menyelesaikan caption, kita bikin lagi sekalian aja di sini. Kita bikin tab baru Canva, kemudian kita buat cover ya, cover untuk Canva. Dengan Canva ini judulnya tetap di pihak Tuhan. Ini kita copy dulu. Oke, kita dengan tema yang hampir mirip-mirip sama. Oke, misalnya pakai ini, kita duplicate aja. Duplicate, kita ganti Ctrl A, Ctrl V. Kemudian 31 Maret kita ganti dengan 5 April. Kemudian kita ganti Tuhan tetap di pihak kita. Misalnya kita Jesus. Kita pilih fotos. Ini gambarnya bagus nih. Oke.
that's it. Tuhan tetap di pihak kita. Ya, supaya gambarnya terkesan lebih sinematik, kita tambahkan di sini black gradient. Kita tambahkan black gradient di sini. Coba kita putar. Ya. Kita flip. Vertikal. Yes. Ya, bagus. Pastiin ada di tengah. Ini ada garis merah yang garis pink ya, yang di tengah ini menunjukkan kalau teksnya udah ada di tengah ya. Setelah itu kita save dan kita jadiin cover rekan-rekan semua. Download jadi PNG. Jangan semuanya di ini, kita pilih current page. Karena kebetulan tempat saya udah banyak isinya ya. Saya download. Oh ya, ini judulnya juga 3 tuh, tetap di pihak Tuhan. Tetap di pihak Tuhan. Oke. Share. Current page. 12 betul? Baik, sip. Covernya sudah selesai. Sekarang puji Tuhan, download videonya dan covernya sudah selesai. Ini kalau saya biasanya saya pindahkan ke stok bank saya untuk yang hari edisi 4 April. Ya, jadi saya bikin di sini bisa bikin folder rekan-rekan semua. 4 April. Oke, masukkan sini. Sip. Untitled ini kita ganti aja lah namanya 4 April ini aja. Atau Tuhan tetap di pihak kita nih, biar lebih deskriptif. Oke. Sip. Setelah itu kita masukkan ke library di CapCut ya, di sini di library di CapCut. Masukin di sini rekan-rekan. Good. Ini kita taruh di sebelum sini. Rema hari ini. Ya, bagus. Ya, kita mulai masukkan videonya ya rekan-rekan. Rema hari ini. Rema hari ini. Oke, kita masukin. Kita klik, pastiin kita klik. Pastiin di sini ada border warna hijau ini. Kemudian ini artinya bahwa klip itu sedang aktif, kita select. Kemudian untuk memilih masuk dan keluar atau awal dari video yang kita mau ambil dan akhir dari video yang kita mau ambil itu dengan I dan O. Jadi pada saat kita milih awal video itu kita klik I, habis itu kita klik O untuk keluar atau bagian akhir. Oke, sekarang kita bikin di sini adalah ini orang buka Alkitab ya. Ini di sini. Ini kita klik O aja di sini. Oke, kita lihat di sini buka Alkitabnya sejak ke belakang udah full. Panjang dan Alkitab. Oke. Kita geser di sini, mentok, kita perbesar. Gambarnya ada sedikit terpotong, it's okay. Kita akan bikin sedikit keyframe. Di sini kurang lebih di sini kita potong lagi. Ctrl B, kita geser dulu. Kita kasih keyframe di sini supaya nanti dia bisa bergerak ya, supaya gambarnya nggak monoton di tengah.
Kita transform keyframe positions di sini. Kemudian pada saat ini di bagian akhir klip kita kasih lagi position, kita geser ke kiri. Oke, coba kita lihat. Rema hari ini, Keluaran pasal 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu. Ya, transisinya cukup halus jadi nggak masalah. Tadi bisa juga kita ambil di bagian belakang, tadi kan kita juga nambahkan ya. Ini orang yang lagi membaca ini ya. Kita klik di sini, kita klik E. On-nya nggak usah dimasukkan karena ternyata ini sudah di bagian akhir dari klip ya. Oke, kita perbesar. Jadi teman-teman, kalau pada saat edit kadang-kadang gambar yang di tengah ini agak-agak burem-burem gitu ya, itu nggak masalah juga selama memang video asli kita itu udah high resolution. Ini biasanya dipakai CapCut untuk dia meningkatkan performance. Jadi alih-alih daripada kita ngedit dengan gambar yang kelihatannya bagus, tapi ternyata waktu ngedit kita butuh proses yang lebih lama karena nge-lag, dia bikin ini agak sedikit burem, tapi nanti ketika sudah diekspor hasilnya nggak seburem ini ya. Jadi tapi pasti memang aslinya itu udah oke. Dan juga kalau videonya terlalu high resolution, problemnya adalah nanti dia akan mengambil bandwidth data yang lebih besar pada saat dia ngeplay. Itu taunya kita pada saat kita send ini sebagai video, biasa ukuran videonya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya gambarnya memang tidak membutuhkan untuk resolusi yang terlalu tinggi, jadi kita pakai yang sedang-sedang aja lah, supaya filenya itu masih enak buat dikirimkan ya, file video. Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu Oke, ini bisa kita potong lagi di sini. Kemudian maaf, kita bisa pilih bagian yang lain. Nah ini, oke. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Kita pakai yang Alkitab lagi aja deh, yang di depan tadi. Oke, ini kita klik E, kemudian geser dikit O. E geser dikit O. Nggak presisi nggak apa-apa, karena nanti kita akan klik, kita tetap akan masih edit ya. Oh ini kok jadi kayak gini, berarti ini magnetiknya jalan. Matiin dulu magnetiknya. Ya. Oke, ini gambarnya oke. Kita geser. Kita perbesar. Just. Ya. Dalam perjalanan hidup, oh ini kok malah pindah ke belakang. Ya kamu di sini. Ya oke, sip. Nanti kita benerin lagi, nggak masalah. Kita geser ke sini guys. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ini kan kelihatannya terlalu cepat ya. Seluruh Bani Lewi. Oke, kita perlambat aja nih speednya, kita ubah turun 2 step. 1, 2, 3 step. Kepadanya seluruh Bani Lewi. Oke, di sini persis di tulisan ini kita potong. Dalam perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup. Nah, ini gambar. Nih, yang tadi kita bikin ya. E. O. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita perbesar dulu gambarnya, rekan-rekan semuanya.
Gambar orang berjalan ini ya. Wah, ini orang yang berjalan melewati terjalnya kehidupan. Oke, kita geser di sini, kita taruh di sini kursornya. Kita geser supaya nanti gambarnya pas orang lihat jalan. Oke. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan dan pergumulan yang sulit. Panggilan kita. Oke, kita potong di sini. Dan pergumulan yang sulit. Sebagai orang yang percaya. Ya, ini orangnya ini lambai-lambai kan. Kita geser aja ke sini. Oh ya, ini pastiin juga dikunci ya. Ini dikunci, teksnya dikunci, kemudian logonya juga kita kunci. Jadi yang kita kerjain cuma yang video klipnya aja yang di tengah. Oke, ini harusnya ketika diklik ini keluar gambar handle-nya. Ini nggak tahu kenapa nggak keluar handle-nya. What's going on? What's going on? Oke, nggak apa-apa deh. Kita masukin lagi aja. Ya udah, kalau misalnya kayak gini daripada kelamaan, kita langsung aja ke scale aja lah, kita gedein aja lah. Oke, gini kita geser ke sini rekan-rekan semua. Sulit. Sebagai orang yang percaya, teguh dalam iman dan berada di sisi Tuhan. Jangan pada tantangan dan pergumulan yang sulit. Sebagai orang yang ini tak taruh sini aja mungkin ya. Jadi ketika kita mau perbesar kayak gini, itu tombol kita sambil menekan tombol kontrol ya. Saya tadi lupa menyampaikan. Kita sambil memegang tombol kontrol, itu akan memperbesar, zoom in dan zoom out. Atau kita bisa pakai yang ada menu yang ada di sini nih, rekan-rekan semuanya. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan dan pergumulan yang sulit. Sebagai orang yang percaya, panggilan kita adalah untuk tetap teguh dalam iman dan berada di sisi Tuhan. Oke, cukup. Ini pas di sini kita ganti lagi. Sip. Setelah itu tantangan pergumulan sulit. Nah, ini tadi ada pergumulan sulit. Tadi kan kita juga ada menambahkan video ini ya tadi ya. Pergumulan. Nah, ini ada gambar orang yang sedang bergumul. Kita kasih I kemudian O. Oke, next. Backspace, geser. Yang sulit. Ini mbaknya sedang bergumul. Kita lihat di sini. Oke, kita masukkan mulai dari slide ini. Karena handle-nya nggak keluar, kita pakai di sini aja. Scale. Oke. Sebagai orang kita geser positionsnya ke X-nya. Kita geser ke kiri. Minus 300 misalnya. 400. 700. Yap. Sulit. Sebagai orang yang sulit.
Sebagai orang yang percaya, panggilan kita adalah untuk tetap teguh dalam iman dan berada di sisi Tuhan. Jangan terpaku pada situasi yang sulit. Ini kita potong di sebelah sini, terus masih tadi ini kita geser lagi ke kanan. Ini kelihatannya agak error, sementara ini kita balik dulu aja ke homepage. Setelah itu, setelah kita tunggu beberapa saat, kita kembali lagi kita kerjain. Kadang-kadang seperti itu ya, biasa. Namanya juga error. Nah ya kan, ini sudah bisa lagi. Oke. Panggilan kita adalah untuk tetap teguh dalam iman dan berada di sisi Tuhan. Jangan terpaku pada situasi yang sulit, karena ini gerakannya karena cepat, kita bisa pelankan sedikit ya, biar terus kesan agak lebih sinematik. Jangan terpaku pada situasi yang sulit, Ya, karena ketika badai melanda, kita yakin bahwa Tuhan adalah penyelesaian, tempat kita mendapat perlindungan dan kedamaian. Renungan hari ini mengingatkan kita betapa seringnya saat menghadapi kesulitan kita cenderung mencari solusi sendiri atau mengandalkan kekuatan pribadi. Oke, bagus. Kita ganti video klip yang lainnya. Mengandalkan kekuatan pribadi hari ini, mari kita arahkan pandangan. Oke, hari ini mari kita arahkan pandangan. Nah, ini bagus nih. Kita pakai I-O. Masukkan klipnya. Tadi mana tadi? Yep. I-O. Enter. Kita masukkan. Nah ini kan kita tempel ini kan lari-lari ya, rekan-rekan semua ya. Supaya nggak lari-lari kayak gini sih, kita perbesar aja, kita zoom dulu. Tahan kontrol di tangan kiri, tangan kanan kita scroll, kita tempelin di sini. Gak tahu kenapa mengalami gitu ya. Ya, next kita perbesar, kita geser, kita mau ambil kanan apa yang kiri, gini aja kali. Ya. Hari ini, mari kita arah. Nah, gerakannya kurang sinematik karena terlalu cepat. Kita mundurin dulu. Speednya. Hari ini, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan khusus bagi setiap anaknya. Oke, bagi setiap anaknya. Kita potong di sini ya. Oke. Terus ini kalau kita mau geser, tekan tombol Alt, kemudian kita scroll. Nah, kita ganti gambar yang lain nih. Oke, kita Ctrl B, hapus, geser kiri. Kita, ini ganti scene. Saat kita memilih untuk berada di sisi Tuhan, kita menaruh kepercayaan sepenuhnya padanya. Ada nggak gambar yang cocok? Kita menaruh sepenuhnya padanya. Nah, ini bisa juga nih. I-O. Kita potong yang di bagian padanya. Sip. Berarti di sini kita potong, Ctrl B, hapus, backspace, kemudian di sini tadi kita klik, kita tambahkan. Yes. Gak apa-apa. Kita perbesar, kita geser, kita cek ya. Mengakui bahwa kuasanya Oke, terlalu cepat, kurang sinematik, mundurin dikit. Speednya kita perlambat, kita tarik dari dia waktu dia berdiri dan berlutut. Nah, sebentar. Oke, sini kayak tadi. Mengakui bahwa kuasanya melampaui segalanya, maka
keajaibannya akan berkarya dalam kehidupan kita. Janji Tuhan. Tetaplah teguh dalam iman dan peganglah janji Tuhan. Meskipun dunia memberikan cobaan, kita yakin bahwa Allah kita Meskipun dunia memberikan cobaan, kita punya klip apa ya tadi ya? Sebentar, kita cek lagi di sini rekan-rekan. Oke, ini tadi bagus nih. Oh, luar biasa nih gambarnya nih. Inspirationals. Orang dengan keterbatasan ya. Bentar, ini saya. O-nya sudah dekatnya. Sip. Meskipun dunia memberikan percobaan, lah ini kita potong di sini B, kemudian kita kirim kita tambahkan di sini. Ini luar biasa nih, meskipun dalam kondisi seperti itu wajahnya masih bisa tetap tersenyum ya teman-teman. Meskipun Oke, rekan-rekan, kita pelanin dikit biar lebih sinematik. Kemudian kita play, ngeplaynya, maaf saya baru ingat, ngeplaynya kita pakai spacebar ya. Meskipun dunia memberikan cobaan, kita yakin bahwa Allah kita setia. Ini supaya gambarnya tetap berada di tengah, kita pakai keyframe animations ya. Jadi caranya ini kita geser ke sini dulu. Oke, kita di position kita kunci dulu. Kemudian ketika dia bergerak di sini, coba kita mau ambil sampai kapan ya ini? Cobaan, kita yakin bahwa Allah kita setia dan selalu menyertai kita. Good. Sampai di sini ya, rekan-rekan ya. Ini kita sekalian aja kita potong, hapus. Mundur satu frame itu pakai tombol panah kiri. Kemudian kita klik di sini, kita tambahkan positions ya, kita bikin keyframe animation, kita geser ke dia di tengah ya. Oke, kita cek. Meskipun dunia memberikan cobaan, kita yakin bahwa Allah kita setia dan selalu menyertai kita. Yes, oke. Next. Selalu menyertai kita. Agak di dengan menyertai kita. Ini agak kita perpendek, kita speednya kita pelanin dikit lagi aja supaya dia pas di sini, pas di situ. Kita geser keyframe-nya supaya pas di sini, terus kita geser di sini supaya potongan videonya pas di sini. Oke, next. Kita geser dulu ALT, scroll, kita kerjain. Oke, next. Dengan berada di sisinya, berada di sisinya, dengan berada di sisinya, kita dapat menghadapi segala sesuatu. Ini aja ya, orang berdoa atau ini aja nggak apa-apa. O tambahkan. Jadi ini ada pertolongan dari Tuhan. Dengan ini kita geser besar, geser lagi, kita lihat. Dengan berada di sisinya, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan hati. Sip, sampai sini aja, masa panjang-panjang. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Karena kita tahu dapat menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan hati. Sip, sampai sini aja. Ctrl D, backspace.
Selanjutnya karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Ya, mengendalikan segala sesuatu. Tadi kita kan ada gambar ini nih, alam. I, O, tambahkan, geser. Karena kita tahu Besar. bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu dan akan memimpin kita menuju kemenangan. Yes, kemenangan. Kita ganti dengan gambar lagi. Video klipnya banyak, makanya ini kalau kita nyari lama gitu lama ya kalau satu-satu. Nah, kalau script gini ya relatif lebih cepat lah. Nah, ini lucu nih gambarnya. I, O, tambahkan. Kita geser, ALT scroll. Sip. Kita perbesar ya. Tuhan Yesus memberkati. Menuju kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana? Nah, ini gambar orang merenung nih sekarang. Oke. Kita cari gambar orang merenung tadi, ya bisa pakai dari sini. Oke, ini E. Geser dikit O, kirim. Yap. Set. Bagaimana Anda biasanya merespon Masih terlalu cepat pelannya. Gak bisa. Ctrl V, potong. Bagaimana Anda biasanya merespon ketika menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup? Apa yang membuat Anda yakin bahwa Tuhan Tuhan. Oke, cari gambar lagi yang lainnya. Gambar orang merenung tadi mana? Ini tadi. Yap. I, O, Ting. Kita potong supaya bisa kita taruh di bawah sini. Bahwa Tuhan adalah penyelamat. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Tuhan adalah penyelesaian bagi segala situasi sulit yang Anda hadapi? Bagaimana Anda... Oke, kita potong aja ini karena gambarnya kurang simetris sedikit, nggak apa-apa. Bisa dengan orang berdoa juga, berdoa, menyembah, bersujud. Ini nggak apa-apa nih, masih masuk lagi. Sip. Bagaimana Anda dapat lebih aktif berada di sisi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari?
bagaimana Anda dapat lebih aktif berada di sisi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari Anda? Ya Tuhan, ini gambar orang berdoa ya. Kita cari gambar orang berdoa di sini. Ini bagus. O. Ya Tuhan, ya Tuhan, bimbinglah kami untuk tetap teguh dalam iman dan berada di sisi-Mu dalam. Gambarnya anak-anak berdoa lucu. Kepanjangan ya, kita potong di sini. Masih sulit, masih besar lagi. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk tetap teguh dalam iman dan berada di sisi-Mu dalam setiap perjuangan hidup. Berikanlah kami ketenangan hati dan keyakinan bahwa Engkau adalah penyelesaian atas segala sesuatu. Dan atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, kita cari klip lagi orang berdoa. Bagus. Kita geser sini. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terlalu cepat masih. Saya pelangin dikit speednya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, pada saat di sini, saya ingin dia ada di tengah sini. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Apapun yang terjadi, tetaplah berada di pihak Tuhan. Oke, kita apapun yang terjadi tetaplah berada di pihak Tuhan. Ini lagi aja nggak apa-apa. Oke. Klip yang belum ditampilkan, coba sebentar. Oke, jadi bagus. Deng. Kita potong aja di sini. Ctrl C, kita pasang. Apapun yang terjadi, tetaplah berada di pihak Tuhan. Ya, sip. Musiknya tuh terakhir sampai sini ya. Oke, saya geser full. Ya, oke, untuk timeline video kayaknya udah komplit semuanya. Rema hari ini. Ya, sekarang kita tinggal nambahin transitionnya aja ya. Oh ya, ini yang terakhir kita aktifin lagi ke ini mode magnetik supaya tidak ada ruang space jeda di antara tiap klip yang ada, sehingga ketika kita
menambahkan efek transisi, itu semuanya bisa tercover dengan baik. Oke, sekarang kita klik di transitions di sini. Kemudian saya biasanya menggunakan Glare 2 ya. Glare 2. Oke, kita klik di sini Glare. Tarik di sini. Gunakan transisi. Ini diklik dulu transisinya. Rekan-rekan. Terus kemudian durationnya kita bikin 1 detik ya. 1 detik. Klik apply all. Jadi semuanya transisinya sama. Biar cepat aja. Rema hari ini. Karena Keluaran transisi pasal glare ini yang 32 lebih ayat lagi 26. Maka viral ya, berdirilah lebih Musa di happening. pintu Tapi emang gerbang bagus perkemahan sih. itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ya, oke. Sudah. Endingnya kita cek. Apapun yang terjadi, hak Tuhan. Kok kayaknya ada sing kurang, kayak ada yang miss di sini. Harus ini hilang dulu nih. Sebelum transisi. Yap. Kita kunci lagi. Tetaplah berada di pihak Tuhan. Sip. Oke, semua sudah dibikin. Sekarang tinggal kita last check, kita ngecek untuk di captionnya. Apakah captionnya sudah oke? Kita cek di caption, kita klik di captionnya ya rekan-rekan. Kemudian kita klik di sini templates. Kemudian di bagian captions di sini kita cek apakah semuanya sudah oke. Karena pelafalannya sudah bagus, jadi saya lihat di sini CapCut tidak mengalami kesulitan di dalam mentranslate-nya ke bahasa Indonesia. Jadi saya lihat di sini bagus translation-nya. Dia bisa membaca apa yang dia omongkan. Baik rekan-rekan, ini sudah sepertinya udah oke. Kemudian what's the next step? Setelah itu kita kasih cover ya. Covernya pastiin covernya yang ini ya. Ini covernya kita bisa milih, tapi saya selalu menggunakan cover yang paling depan di sini. Atau teman-teman bisa masukkan drag and drop dari local. Saya pilih dari dalam video, kita klik di sini. Edit, langsung save. Sip. Sekarang sudah semua. Final checking. Udah, sekarang kita ekspor ke Good. TikTok Renungan Allah, files ya, otomatis 5 April. SRT dibikin sekalian, Pro Audio. Oke. Export. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu ya. Jadi kalau kita menggunakan Canva yang berbayar, teman-teman bisa menggunakan Canva Education atau ini ya. Jadi nggak harus yang pro sebetulnya, tapi Canva berbayar itu ada banyak fitur-fitur yang kita memang butuhin. Misalnya kita mau pakai background aja itu kita bisa ngelihat bahwa background yang menurut kita bagus tuh semua ada simbolnya seperti ini ya. Tapi setahu saya untuk menggunakan fitur pro di sini itu nggak harus yang versi pro yang yang mahal gitu, yang versi education aja banyak ya. Versi edu itu banyak sekali dan ini bisa diakses juga. Biasanya nanti gambarnya akan ada edu gitu. Kalau di saya, tempat saya pro, tapi kalau itu ada yang edu. Nah nanti kalau kita pakai yang pro atau edu ini biasanya pilihannya lebih banyak.
Rema Nanti bisa hari cari ini. di Keluaran Shopee pasal ya. 32 Yang ayat edu. 26. Maka berdirilah Oke, ini Musa sudah di pintu selesai. Ini gerbang kalau perkemahan di itu kalau di serta tempat berkata, saya, siapa saya yang memihak kepada langsung Tuhan, datanglah upload kepadaku. ke Lalu berkumpullah kepadanya TikTok, seluruh Bani Lewi. tetap di pihak Tuhan, klik kanan, copy. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan dan pergumulan yang sulit. Sebagai orang yang percaya, panggilan kita adalah untuk tetap teguh dalam iman dan berada di sisi Tuhan. Public, Jangan terpaku pada situasi yang sulit, karena ketika badai melanda, kita yakin bahwa Tuhan adalah penyelesaian, tempat kita mendapat perlindungan dan kedamaian. Maaf, salah nih saya. Renungan hari Ada yang salah. Bentar. Rema hari ini. Keluaran pasal 32 ayat. Jadi ketika ekspor, tadi itu saya lupa untuk men-setting bahwa ini harus di 1080p ya, resolution nih. Tapi kalau ini sekarang sih standarnya HD itu 1080, jadi kita pakai yang ini aja lah. Kemarin tuh saya bikin untuk dikirim ke handphone jadi 480, tapi karena kita mau ke TikTok, bitrate-nya kita pakai recommended, codec frame rate-nya 30 frame per second. Oke, ini setting ideal ya untuk ke TikTok. Maaf, kita ekspor lagi. Jadi saya lupa settingnya, harusnya sudah saya ubah ke setting yang high resolutions. Saya lupa settingnya, harusnya sudah saya ubah ke setting yang high resolutions. Ya, sambil menunggu lagi rekan-rekan. Jadi nanti bisa cari teman-teman, cari di Shopee atau mungkin di Instagram banyak juga. Ada yang edu, tapi juga ada yang Teams. Jadi tim itu kayak misalnya di Instagram itu, jadi dia misalnya suatu perusahaan itu punya banyak tim desainer, tapi karena slot mereka itu lebih, jadi saya pikir lebih oke. Mereka pikir oke untuk mereka kayak sewakan kan gitu, dan itu murah sekali, 1 tahun cuma berapa gitu ya. Ya, jadi recommended banget. Kalau saya di sini menggunakan CapCut-nya, CapCut yang Pro juga, private ya. Jadi bukan yang share akun, yang saya pakai adalah private ini. Kalau di saya biasa pakai, cari aja di Tokopedia, di Shopee, di Marketplace banyak juga kok yang menggunakan jasa untuk pembelian private ya. Ada yang lebih murah gitu ya. Saya nggak tahu karena Canva dan CapCut ini mungkin punya banyak license ya, tipe apa yang, kalau Canva setahu saya ada tipe education, ada yang tipe kantor, ada tim, jadi mungkin ini yang mereka jual. Oke, ini sudah hari ini selesai. Pasal 32 ayat 26. Maka sekarang berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu TikTok, serta ya. berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. 180 publik Dalam command perjalanan dan hidup, stage. kita sering dihadapkan pada tantangan dan pergumulan yang sulit. Baik Sebagai orang yang rekan-rekan, percaya, nanti setelah panggilan ini kita adalah untuk selesai tetap teguh proses dalam upload, iman dan otomatis berada di sisi Tuhan. nanti akan masuk Jangan di terpaku pada halaman situasi yang TikTok sulit, ya. karena ketika badai TikTok melanda, keluarga kita Allah. yakin bahwa Tuhan adalah penyelesaian, tempat kita mendapat perlindungan dan kedamaian. Renungan hari ini mengingatkan kita betapa seringnya saat Kita ke TikTok, mana tadi TikTok. Nah, TikTok renungan keluarga Allah. Pastiin teman-teman sudah subscribe ya. Kita saat ini 196 video followers kita. Lumayan sih. Tiap hari selalu ada aja yang nambah. Ini tiap hari ada nambah. Like your video, follow you, baru nambah 1 nih pagi ini. Oke, sekarang ini belum masuk ya. Nanti kalau sudah masuk cover kita pasti akan ke-update di sini. Jadi setelah ini selesai, biasanya kita akan download dan sharing videonya ya.
Jadi kalau nge-share video TikTok itu kalau kita menggunakan dari komputer itu panjang banget ya. Ini kalau kita copy link tuh panjangnya segini ini enggak. Biasanya itu bisa diperpendek sampai ke sini nih teman-teman semua, rekan-rekan semua ya, sampai di sini bisa kita perpendek. Ini masih menghasilkan halaman yang sama. Cuma ini masih terlalu pendek, terlalu panjang juga ya kalau dari komputer. Tapi kalau dari hari ini, kalau rekan-rekan semua nge-share-nya dari HP sudah otomatis dia akan di-shorten ke TikTok ya, TikTok shortener URL. Nah, ini kalau nge-share misalnya pengen ya yang lebih pendek ya bisa kita pakai Bitly untuk memperpendek link ya. Create new link Perumahan Keluarga Alam, misalnya yang ini panjang ini, saya create new. Hit enter. Sementara pakai Bitly, tapi mungkin nanti kedepannya bisa pakai yang lainnya juga is okay ya. Karena Bitly sekarang ini yang versi free-nya cuma dibatasi 10 kali bikin URL setiap bulannya. Jadi ini sangat mengganggu kalau buat saya karena setiap hari kita bikin URL kan ya. Kalau versi berbayar kayaknya nggak perlu juga sih kalau cuma URL shortener gini. Coba kita cari di sini TikTok URL shortener, ada nggak ya? How to shorten your long link, coba. Atau tadi TikTok URL shortener. Yang panjang banget, jadinya seperti apakah di sini? Oh, judul pendek. Ya ini bisa banyak ya URL shortener itu bisa pakai yang apa aja. Tapi kalau ya dari HP ketika kita share otomatis dia akan URL shortnya dari TikTok sendiri. Baik rekan-rekan semua, terima kasih untuk kita boleh belajar bareng-bareng hari ini tentang proses editing reka TikTok yang saat ini kita untuk TikTok. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua.